Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi bagi pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi di acara pengajian virtual Mutiara Haramain yang diadakan setiap hari Selasa pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan kita mengikuti dan mendengarkan pengajian virtual Haramain akan mendapatkan manfaatnya. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, di samping saya sudah hadir. Beliau adalah Ustazah Haja Irfana Nurulaili. Mari kita sabar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah masih penuh keberkahan dan rahmat. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 70. Sebelum itu saya mengingatkan pada para pemirsa, jangan lupa tetap semangat menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Setiap kita keluar rumah, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Langsung saja untuk melanjutkan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 71 sampai 73 yang akan langsung disampaikan oleh Ustazah Haja Irfana Nurulaili. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ustazah Ika Lestari, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan kenikmatan sehat sehingga masih dapat menyelenggarakan pengajian virtual Mutiara Haramain yang diselenggarakan oleh PT An-Namiro Travelindo. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sampaikan salam kepada beliau, yakni Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang di rumah, para jamaah PT An-Namiro Travelindo. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 71 sampai dengan 73. Namun sebelumnya mari kita bacakan dulu ayat yang akan kami sampaikan dengan bersama-sama dan bitartil, ya, dengan membaca tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Qulul
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa kisah ini atau ayat ini menjelaskan tentang kisah dari kaum Nabi Musa. Saya ulas sedikit ayat-ayat yang menjelaskan, yakni ayat-ayat sebelum ayat 71 atau surat Al-Baqarah ayat 71, yakni Nabi Musa dalam kejaran Raja Fir'aun di Laut Merah. Selepas dari kejaran itu membawa kaumnya yang berjumlah 12 suku, dan dalam kondisi lari, dalam pelariannya tadi sampailah pada suatu kota atau desa, yakni desa di antara Gunung Sinai dengan terusan Suez. Jadi yang sering membaca buku tentang sejarah peradaban Islam ini pasti mengetahui di mana letak gurun pasir atau desa yang disinggahi oleh Nabi Musa dengan 12 sukunya tadi. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah memberikan kenikmatan berupa turunnya atau sumber air yang dikeluarkan dari bumi berjumlah 12, dengan harapan 12 suku tadi sudah tidak ada pertengkaran kembali, karena manusiawi sekali jika ada yang kurang pasti ada gesekan oleh pertengkaran, seperti itu. Selain 12 sumber mata air tadi, Allah juga mengkaruniakan kepada seluruh umatnya Nabi Musa dengan makanan dan yang dipenuhi oleh gizi dan vitamin, yakni makanan itu berupa manna wassalwa. Setelah diberikan sumber air 12 tadi dengan makanan yang penuh kelezatan dan sudah mencukupi gizi dan vitamin, ternyata dari kaum Nabi Musa ini, dari Bani Israel, belum merasa puas, masih kurang, terus kurang seperti itu, karena mereka mempunyai sifat kufur dan sering menunda-nunda tugas atau perintah dari Nabi Musa, syariat yang sudah dibawa Nabi Musa, yakni kitab Taurat, dalam kitab Taurat. Sehingga setelah beranak pinak istilahnya, sudah berkembang biak di sana, Bani Israel tadi sudah melewati batas-batasnya dan mereka sudah berkembang sehingga sudah tidak di satu daerah situ, di banyak daerah di sekitar sekarang ini ya istilahnya di negara Israel, berpencar, saling mencari penghidupan masing-masing. Di sebuah kisah sebelum ayat ini dijelaskan ada sebuah cerita, yakni tokoh dari Bani Israel, ternyata salah satu mereka yakni ada yang meninggal, ada yang terbunuh, dan jenazahnya atau mayatnya dibuang di daerah lain atau di desa sebelah desa yang dia tinggali, namun mayatnya atau jenazahnya dibuang di desa sebelah, sehingga menjadi geger, menjadi ramainya semua kaum dari Nabi Musa ini, yakni Bani Israel. Gegernya ini adalah mencari siapa kira-kira yang membunuh saudagar kaya raya dan salah satu tokoh dari Bani Israel. Untuk menyingkap misteri ini, ternyata Bani Israel dalam kekufurannya masih meminta bantuan Nabi Musa alaihissalam. Dan kenapa mayatnya tadi kok sampai dibuang di tetangga? Nah iya, ini tadi harus kita
urai satu persatu ya. Ayat-ayat penting, yakni ayat-ayat inti dalam surat Al-Baqarah, yakni pada ayat 68, 69 sampai dengan 73. Ini adalah ayat-ayat menjelaskan tentang perintah Nabi Musa atau perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel untuk menyembelih lembu atau sapi betina. Ya, yang sapi betina ini bahasa Arabnya dan bahasa Arab adalah Al-Baqarah. Namun karena ketidakcocokan istilahnya antara kisah meninggalnya saudagar kaya dengan perintah menyembelih sapi betina tadi, menjadikan keraguan tersendiri dari Bani Israel. Keraguan demi keraguan itu menuai itu istilahnya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan dari Bani Israel. Dijelaskan dalam ayat 69, 68 itu pertanyaannya sangat banyak. Yang pertama mereka menyuruh Nabi Musa dengan kalimat qalu ud'u lana rabbaka. Wahai Nabi Musa, memohonlah pada Tuhanmu untuk kami. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang kalimat yang tidak pantas diberikan. Ketika kita meminta tolong kepada seseorang dengan kalimat yang kamu yang meminta tapi untuk kami. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya disampaikan oleh Nabi Israel kepada Nabi Musa. Namun ini diulang beberapa kali dalam beberapa ayat, yakni ayat 68, 69 sampai dengan ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Untuk kami, itu petunjuknya untuk kami, tapi kamu yang meminta. Seakan-akan kita dilakum dinukum waliyatin. Agamamu ya agamamu, agama saya ya agama saya, seperti itu ya. Jadi semaunya sendiri, minta mentang-mentang ya, minta dirinya memohon pertolongan kepada Nabi Musa tapi untuk mereka, untuk dirinya sendiri. Sampai pada ayat 71, yakni ayat yang hari ini kita jelaskan, yakni qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalul. Nabi Musa, ini ada yang pertanyaan yang ketiga ini, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah yang bagaimana sapi betina yang bagaimana yang harus kami sembelih, perintah dari Tuhanmu yang bagaimana, apakah yang tua ataukah yang muda? Biasanya kan itu saudari yang disembelih itu ketika hari raya kurban yang koen. Iya, yang koen. Ya. Tapi sebenarnya pada ayat 67 itu dijelaskan Ustazah bahwa penjelasan itu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sebenarnya perintah Allah itu sudah tidak neko-neko. Pokoknya kamu harus menyembelih sapi betina. Entah itu yang bagaimana, entah yang muda. Iya, tidak ada perintah lain selain untuk menyembelih sapi betina. Tapi itu tadi ada keraguan dari Bani Israel mau menyingkat masalah atau misteri dari pembunuhan seseorang. Kok perintahnya menyembelih sapi? Nah, keraguan dari perintah ini seharusnya tidak ada karena namanya syariat atau namanya perintah dari Allah itu harus segera kita laksanakan, tidak ditunda-tunda dan tidak ditanya-tanya lagi. Seperti kita mendapatkan perintah sholat, ya sholat harus segera dilaksanakan. Sudah tidak A, tidak B, tidak C lagi. Kadang kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya kadang ini masih nanti setelah saya mengajar, saya akan melaksanakan sholat. Padahal sudah berkumandang adanya. Atau ketika sedang bermuamalah dengan orang, nanti ketika saya sudah selesai berdagang, saya akan melaksanakan sholat. Nah, ini adalah salah satu cerminan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Bani Israil yang ditunda-tunda oleh karena kita sendiri ya ini. Sekarang yang itu ada di dalilnya itu kan yang apa as-sholatu ala waqtiha. Ya, memang ada dalil-dalil yang menyegerakan sholat ya, karena
ini berpatok dari cerminan-cerminan kaum sebelumnya, jangan sampai terjadi pada kaum Nabi Muhammad SAW. Ya, kita harus bercermin dari kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya, dan kalau memang kisah itu menjadi buruknya syariat kita, jadi harus kita hindari. Namun jika menjadi baiknya, maka kita laksanakan bersama-sama seperti itu. Saya lanjutkan untuk kisah selanjutnya pada ayat 71 surat Al-Baqarah tadi ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun. Nah, karena pertanyaan ketiga ini adalah pertanyaan bagaimana sapi yang bagaimana yang akan kami sembelih. Apakah sapi itu yang dimanja, makan minum saja, atau yang dipekerjakan? Nah, sekarang banyak sapi-sapi ya di daerah kita ini ya, yang dipekerjakan biasanya itu kerbau. Kerbau ya. Kerbau. Karena di saya itu namanya lembu itu mungkin kerbau sapi sama saja. Iya, Sama saja untuk membajak sawah atau mengairi tanaman ya, mengairi tanaman, disuruh memikul air dengan beban yang mungkin sapi itu juga merasa berat ya, sehingga menjadi sakitnya sapi itu. Nah, ini baru dijawab pada ayat 71. Pertanyaan 70 pada ayat 70 dijawab pada ayat 71. Nabi Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalul. Baqaratul la dhalul, sapi betina yang tidak dipekerjakan. Anis tadi pertanyaannya dimanja atau dipekerjakan. Artinya berarti ini dimanja ya, bukan dipekerjakan. Tusirul ardo, pekerjaan apa saja biasanya sapi itu? Tusirul ardo, membajak tanah untuk ditanami. Artinya membolak-balikkan tanah agar bisa ditanami. Ini salah satu pekerjaan berat yang dilakukan oleh sapi. Ini ayat ini menunjukkan bahwa pada masa itu Zalaika ternyata sudah terjadi cocok tanam. Jadi karena ada kalimat tusirul ardo, yakni untuk membajak tanah itu pada masa itu pada zaman Nabi Musa bermuamalah dengan kaumnya, yakni kaum Bani Israil. Ternyata kaum Bani Israil sudah melaksanakan cocok tanam ya, untuk memenuhi kebutuhan. Berarti sepengetahuan Nabi Musa dengan sekarang dengan itu, walaupun mereka tinggalnya di padang pasir sudah bercocok tanam. Selanjutnya kalimat ini menjadi selanjutnya olah taskil harus, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Berarti selain bercocok tanam, mereka juga berkebun. Olah taskil harus ya, selain bercocok tanam, selain membolak-balikkan tanah ditanami, olah taskil harus. Ternyata sapi itu, sebagian sapi ya, juga diperuntukkan untuk bekerja, yakni mengairi tanah. Atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan tadi ya, seperti itu ya. Tusirul ardo wala taskil has. Untuk memenuhi kebutuhannya, kaum Bani Israil melaksanakan cocok tanam dan berkebun ya, dalam kalimat itu. Selanjutnya la syiyata fiha. Ini dijelaskan. Tadi pertanyaan dari Bani Israil pada ayat 70 itu ternyata tidak hanya dimanja, apakah sapi betina itu yang dimanja atau dipekerjakan. Sudah dijawab sama Nabi Musa, tidak, yang tidak bekerja atau alias yang dimanja. Tetapi diperjelas lagi sama Nabi Musa, qul ala syiyata fiha, atau musallamatun sebelumnya ya, musallamatun. Sapi betina itu
tidak bercacat atau bebas dari cacat, bekas-bekas pekerjaan. Mari kita pahami cacat itu menurut kita ini seperti apa? Apakah kulit sapi itu terkelupas karena itu salah satunya itu ya, barang itu atau bagaimana? Kaki yang cacat atau Nah ini kalau menurut saya ini cacat itu ada berbagai macam, cacat yang karena kecelakaan, istilahnya cacat yang barusan dengan cacat yang dari lahir. Yang jelas secara zahir atau secara fisik itu ada sesuatu yang tidak sama atau tidak normal dengan yang lainnya. Jadi cacat itu banyak. Dalam buku saya pernah membaca itu ada beberapa cacat fisik ya, yang cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan. Nah, ini semuanya tidak boleh ada pada sapi itu. Baik yang cacat yang dari lahir maupun cacat yang barusan terjadi atau karena pekerjaan berat atau kecelakaan. Musallamatun, tidak cacat atau bebas dari aib dan bekas-bekas pekerjaan berat. Ditambah lagi sama Nabi Musa penjelasannya, la syiyata fiha, dan tidak ada belangnya. Belang itu maksudnya tidak ada warna lain selain warna aslinya. Karena di sebuah ayat sebelumnya sudah pernah dijelaskan dari pertanyaan Bani Israil, apa warna sapi itu? Nabi Musa menjawab dengan petunjuk dari Allah. Nabi Musa menjawab warnanya kekuning-kuningan atau kuning cerah ya. Yang bukan coklat ternyata kuning ya. Kuning yang enak dipandang. Jadi tidak hanya kuning yang cerah, yang enak dipandang mata. Jadi semua orang kalau memandang itu nyaman atau enak, indah gitu sepertinya ya. Nah, karena dijelaskan dalam ayat ini, la syiyata fiha, tidak ada belangnya atau warna lain selain kuning yang cerah tadi, berarti selain cacat juga tidak ada warna lain atau tidak ada belangnya. Nah, belang ini juga terjadi, ada yang belang barusan atau belang dari lahir. Itu istilahnya tol. Ya, Ustaz Eka ya. Banyak di antara kita yang ada tolnya atau tanda ya. Dan itu dijelaskan dalam ayat ini dijelaskan bahwa belang yang dimaksud itu satu titik pun tidak ada warna yang lain. Jadi karena sapi tadi sudah dijelaskan yang dimanja, istilahnya hanya makan, tidur, minum, makan seperti itu saja, tidak dipekerjakan dan tidak mengalami cacat sama sekali secara lahir dan fisik. Ya, berarti seperti ini ya, Ustazah Nelly. Ketika kita menyembelih itu pada kaumnya Nabi Musa tadi menyembelih, berarti harus diseleksi, harus diseleksi. Apa itu? Seleksi betul-betul sapi ini mengalami cacat. Ini yang perlu kita pelajari dalam ayat-ayat ini, ya. Karena banyaknya pertanyaan, rewelnya dari Bani Israil tadi, karena sudah ada perintah. Perintah ini adalah menyembelih sapi betina. Padahal sapi betina itu seumpama di daerah itu ada 10. Pertanyaan pertama disampaikan kepada Nabi Musa, yang tua atau muda? Jadi 8. Ya, hasil seleksinya istilahnya. Di antara keduanya jawabannya tidak tua dan tidak muda. Pertanyaan kedua, warnanya yang apa? Nah, tadi dijawab sama Nabi Musa, warnanya kuning yang cerah ya. Berarti dari 8 tadi jadi 6. Makin sedikit kan istilahnya hasil seleksi ya. Hasil seleksi yang makin berkurang atau makin sedikit. Ada pertanyaan lagi, yang dimanja atau dipekerjakan? Nabi Musa menjawab yang dimanja. Dari 6 tadi tinggal 4. Seperti itu bayangannya ya. Saking rewelnya Bani Israil tadi, sehingga seleksinya semakin sedikit dan semakin sulit mencarinya. Ini kalau orang rewel itu ya. Iya. Kalau rewel kita juga istilahnya golek sing api oleh bongkokan. Oleh bongkeng katanya. Seperti itu ya.
Kenapa pada waktu kaum Nabi Musa ini tidak yang disembelih itu kok tidak sapi jantan? Nah, ini kembali kepada syariat. Ya. Jadi karena perintah Allah itu memang sapi betina. Jadi kalau itu sudah tidak ada pertanyaan lagi karena perintah. Seperti sholat yang kita kerjakan 5 waktu atau menyembelih pada bulan-bulan kurban itu adalah sudah menjadi hikmah atau perintah wajib harus dilaksanakan. Karena pertanyaan dan diulur-ulur waktu seakan-akan tidak mau melaksanakan perintah itu, jadi sempitlah apa yang harus dikerjakan oleh Bani Israil. Kita kembali kepada ayat la syai'a fiha, tidak ada belang atau warna lain dari warna aslinya, karena warna aslinya tadi sudah ditentukan dalam ayat sebelumnya, yakni warna kuning yang cerah. Maka tidak ada warna lain selain warna kuning itu di dalam tubuh si sapi. Kami lanjutkan kalimat berikutnya, yakni qulul ana ji'ta bil haqq. Kata mereka, sekarang barulah kamu memberikan petunjuk yang sebenar-benarnya. Padahal pertanyaan tadi sudah banyak. Nah, ini dijawabnya kurang sopan juga jawabannya. Nah, ya iki harus selesai, baru paham. Saya baru paham dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Nabi Musa tadi. Nah, padahal sudah berkali-kali pertanyaan itu dan keluar masuk rumah Nabi Musa waktu itu ya. Jadi baru dia bilang atau berkata qulul ana ji'ta bil haqq. Mereka barulah Anda mengatakan yang sebenarnya. Anda itu maksudnya kembali kepada Nabi Musa. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi betina yang akan disembelih oleh Bani Israil. Ditambahi lagi kalimat dari Bani Israil tadi, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan mereka lalu baru mau menyembelih sapi yang maksud. Namun ada dalam kisah ini dijelaskan ada perintah yang tadi sudah mau dilaksanakan, karena lamanya waktu untuk menunggu dari perintah satu perintah berikutnya, pertanyaan satu pertanyaan berikutnya, sehingga menjadi keengganan, malas istilahnya untuk melaksanakan perintah itu. Padahal dalam ayat ini dijelaskan mencari yang sesuatu tadi atau sapi betina dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi itu sangat sulit sekali. Dan dalam kisah ini akhirnya ditemukan pada seorang pemuda yang inginnya beliau berbakti kepada ibunya atau orang tuanya, menjualkan sapi ibunya atas perintah ibunya, bertemu dengan segerombolan dari kaum Bani Israil. Jadi ini mungkin bisa kita ambil hikmah ya. Dari perintah yang banyak tadi dan pertanyaan yang banyak tadi, ternyata Allah memberikan hikmah bahwa ada kaum dari Nabi Musa yang Israel tadi, tidak dari Nabi Israel istilahnya, kaum Nabi Musa yang lain yang taat kepada Nabi Musa, yakni taat yang berupa menjalankan perintah orang tua tadi atau taat kepada orang tuanya tadi, diberikan kemurahan rezeki lewat pemuda tadi. Jadi ditunjuklah oleh Allah bahwa yang menerima rezeki dari penjualan atau pembelian sapi betina tadi ternyata pemuda ini. Nah, itu hikmahnya. Dan pemuda ini merasa bersyukur sekali karena menurut pemuda ini adalah sesuatu atau rezeki yang yarzuqu min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga. Karena ada syaratnya untuk membeli sapi betina yang tadi dari 10 menjadi 4 menjadi 2 bahkan menjadi yang jarang sekali untuk ditemukan, itu harganya sangat mahal sekali. Kesepakatan dari pemuda tadi dengan ibunya
untuk menjualkan sapi yang sudah diidam-idamkan, sapi yang sudah dirawat dan kecil tanpa dipekerjakan sama sekali sehingga enak dipandang sapinya, warnanya bagus seperti emas ya, kekuning-kuningan. Nah, akhirnya mereka memilih harga yang termahal, yakni dalam kisah ini diceritakan ibunya meminta emas yang emas itu umpama dimasukkan ke dalam kulitnya sapi sebanyak itu. Subhanallah. Jadi seumpama sapi itu dikuliti dikuliti lulangnya lulangnya istilahnya apa itu, kulitnya tadi itu dibuat sebuah tempat. Nah, emasnya itu sebanyak itu tadi, sebungkus dari kulit sapi. Bagaimana cara Bani Israil mencari istilahnya sapi yang terbaik sapi yang sempurna menurut perintah ini? Nah, ini dia mencari uang atau mencari emas sebanyak-banyaknya untuk dapat membeli. Karena kalau dia tidak menjalankan perintah ini, berarti munafik kan ya? Sudah banyak sekali pertanyaan, berhari-hari tidak dilaksanakan, dan mayat itu tergeletak begitu saja. Tidak bertanggung jawab, sehingga seakan-akan tidak bertanggung jawab. Jadi berkumpullah tokoh-tokoh dari Bani Israil untuk mengumpulkan emas sebanyak yang diminta pemuda tadi dengan ibu. Nah, syukur yang luar biasa, berarti Allah menunjukkan bahwa rizkinya si ibu tadi dengan rizkinya si pemuda yang taat pada ibunya tadi ada pada karena dengan keikhlasan si pemuda merawat ibu dengan tanpa belas kasihan, tanpa pamrih dan yang lainnya, dan ikhlasnya itu membuat ini tadi dia merasa bahwa rezeki itu rezeki yang tak terduga-duga ya. Karena juga seperti itu kan juga setelah dengan doa seorang ibu memang mustajabah, yaitu seorang ibu tadi mendoakan, berdoa sungguh-sungguh agar bagaimana mendapatkan sesuatu yang berharga untuk putranya dan untuk dirinya sendiri. Selain itu sudah harus jadi pelajaran buat kita semuanya selaku pendidik itu tadi ya, memang ridho maufi Jadi dengan keyakinan penuh bahwa si pemuda ini akan mendapatkan rezeki dari sapi betina yang sudah dirawat mulai kecil sampai dengan yang tadi sedang-sedangnya, tidak tua dan tidak muda, sehingga mendapatkan rezeki yang luar biasa. Sampai di ayat 71 ternyata pembahasannya sangat luas sekali. Luas dan menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Memang luar biasa ya, cermin-cermin atau kisah-kisah dari nabi-nabi terdahulu itu menjadi inspirasi atau yaitu tadi cerminan uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan buat kita semuanya, sehingga mana yang harus kita teladani dan mana yang harus kita tinggalkan itu jelas adanya. Kita lanjutkan untuk ayat 72. Kalimat pertama yakni wa id qataltum nafsan fadartum. Wa id qataltum nafsan fadartum, dan ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu tuduh-menuduh tadi ya, setelah ada pembunuhan saudagar kaya saling menuduh. Siapa ini kira-kira? Siapa ini kira-kira? Perselisihan, pertengkaran, siapa yang kira-kira membunuh ini, dijelaskan ini. Dan fiha dijelaskan saling tuduh-menuduh. Di sini ada kalimat bertengkar dan saling menuduh. Wallahu mukhrijum, akhirnya Allah yang menyingkap, Allah yang memberikan petunjuk kepadamu bahwa siapa ini yang membunuh. Ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyi, dari apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang jelas saudagar kaya tadi pasti ada yang membunuh, karena ini kisah pembunuhan. Berarti ada yang melakukan pembunuhan, ada yang terbunuh, berarti ada yang melakukan pembunuhan.
karena ketidakfahaman, ketidaktahuan, mereka saling tuduh menuduh atau saling menyimpan, menyembunyikan sesuatu. Mungkin di antara mereka memang ada yang membunuh. Namun Allah memberikan kerahmatan, petunjuk kepada mereka, walaupun mereka tidak meyakini atau mereka tidak mengimani adanya Allah. Bahkan mereka melanggar syariat-syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa. Namun karena Rahim, karena Rahman, ya Rahmannya Allah, Allah tetap memberikan petunjuk dari sesuatu yang tersembunyi dari mereka. Akhirnya Allah memberi petunjuk dengan apa? Petunjuknya dengan menyembelih sapi betina. Bagaimana cara memberikan petunjuknya? Ternyata dijawab pada ayat berikutnya. Faqulna ribuhu, lalu firman kami, Allah berkata ini dalam firman-Nya, faqulna ribuhu, pukullah dia. Mayatnya disuruh memukul. Yang orang terbunuh tadi disuruh memukul. Biba'diha, dengan sebagian anggota tubuh dari sapi betina tadi. Setelah disembelih, dikuliti tadi ya, sudah dikuliti, disuruh memukul. Petunjuknya disuruh memukul bagian yang dari sapi betina itu, disuruh memukul kepada mayatnya yang tadi terbunuh. Kadzalik, demikianlah maksud cara ini ya. Yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Allah menghidupkan kembali mayat itu. Setelah dipukul dari bagian dari anggota tubuh sapi yang dipukulkan kepada mayat tadi, ternyata mayatnya dikembalikan hidup kembali dan diperlihatkanlah kepadamu bahwa ini adalah petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Tadi ada keraguan antara Bani Israel dan perintah Allah, keraguan menjalankan perintah Allah. Masa ada bisa pembunuhan, kok malah kita disuruh menyembelih sapi betina? Keraguan itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, sehingga jadi hikmah dari rizki yang harus diberikan kepada seorang ibu dan bapaknya. Namun di balik itu Allah memberikan tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaannya dengan cara bagian sapi tadi dipukulkan kepada mayatnya kembali hidup dan bisa menjawab pertanyaan dari Bani Israel, siapa pembunuhnya. Dijawablah oleh si mayat tadi, si orang yang meninggal tadi, bahwa yang membunuh saya adalah adik sepupu saya sendiri yang ingin menguasai semua harta dari saudara saya ini. Ya Allah, begitu jelas begitu ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran ya. Jadi Allah menjelaskan dalam segala perintahnya itu mengandung hikmah, mengandung bukti-bukti kekuasaan dan mengandung syariat, perintah-perintah yang harus kita laksanakan dan kita jauhi, seperti itu. Dan bukti-bukti itu bisa menyingkap misteri yang tadi sudah berhari-hari menjadi pertanyaan yang saling tuduh menuduh tadi. Nah, berarti ini ayat terakhir ini, dalam ayat 73 ini adalah akhir dari kisah perselisihan Bani Israil tentang meninggalnya saudara kalian yang mayatnya dibuang di desa sebelah ya. Kita ceritakan sudah hampir 2 kali pertemuan ini, alhamdulillah sudah sampai finish ya, mencapai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Bani Israil. Namun di pertemuan berikutnya sepertinya ada kisah-kisah heboh dan kisah-kisah yang luar biasa. Jadi kita pelajari ya, kita bersama surat Al-Baqarah ini. Ternyata luar biasa surat Al-Baqarah ini, banyak ilmu-ilmu yang terkandung dan harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata memberikan tafsiran dari surat-surat ayat ini membuat kita lelah juga, harus minum ini. Lupa sih. Kita sudah ada Jauhar Water yang diproduksi dari Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah.
asli dan murni, menyehatkan serta menyegarkan. Nah, para pemirsa bisa juga di rumah di tandon, di tandon itu menyimpan di rumah. Kalau yang botol ini bisa untuk pergi kemana saja, praktis, tidak terlalu berat juga. Dan juga ada galonnya juga galonnya untuk konsumsi di rumah. Jadi tidak usah memakai digodok lagi, diminum langsung segar. Selain untuk tadi kesehatan dan meredakan yang istilahnya haus ya. Johar water ini juga ada ziyadah barokah, tambahan barokah dari doa-doa para santri dan para jamaah dan juga 100 anak yatim juga sering dilaksanakan dan rutin dilaksanakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah pada minggu keempat. Pada sholat subuh ada doa dari 100 anak yatim binaan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang mendoakan kepada seluruh pemirsa dan jamaah PTN Namiron Revindo, seluruh para wali santri, wali murid untuk istilahnya diberikan barokah dan manfaat selama dalam kehidupan sehari-hari yang berkeluarga, dijadikan keluarga yang penuh rahmat, yang bermaslahah dan mawaddah warahmah jadi aqua atau johar water ini adalah minuman sehari-hari dari para santri dan juga para ustazah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Selain johar water, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah juga dilaksanakan pendidikan bimbingan belajar mengajar, dimulai dari usia yang paling kecil playgroup kelompok bermain istilahnya. Playgroup dari usia 2 sampai 4 tahun, dilanjutkan dengan usia berikutnya jenjang taman kanak-kanak yang bernama TK Khusus Al-Hidayah. Kenapa Ustazah ini kok dulu penyanyi Joharo ini menamakan dengan TK Khusus Al-Hidayah? Ini ada ceritanya ternyata Ustazah ya. Penyanyi Joharo ini asalnya dari Tarik Sidoarjo. Beliau memiliki buya, namanya Buya Said atau ayahandanya beliau bernama Yai Said Hamdan, memiliki lembaga juga namanya Al-Hidayah. Dan beliau sangat berharap orang yang masuk di dalam Al-Hidayah selalu mendapatkan hidayah setiap harinya mendapatkan hidayah sehingga dapat melaksanakan segala perbuatan baik atau melaksanakan segala amal perbuatan baik setiap hari, karena hidayah dari Allah itu sangat dan serta barokah. Barokah itu yang paling utama. Jadi Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah itu tidak berdiri di Kabupaten Mojosari saja, ada di Tarik Sidoarjo dan sekarang yang lebih besar yang terbaru ada di Rejeni Wonogiri Kutorejo. Setelah TK tadi apa dari TK plus Al-Hidayah, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah di usia selanjutnya ada Sekolah Dasar Islam Terpadu Firdaus yang sangat diminati warga Kabupaten Mojokerto, dan alhamdulillah santrinya itu 500 lebih. Ini terbanyak luar biasa. Sekolah dasar swasta yang terbanyak atau kualitas dan kuantitasnya terbaik di Kabupaten Mojokerto. Dilanjutkan dengan lembaga lanjutannya yakni SMP Teknologi Informasi Al-Hidayah yang berada di Rejeni Wonogiri Kutorejo. Dan rencana pada tahun ini insya Allah dengan berkat doa pemirsa semuanya, doa seluruh jamaah PTN Namiron dan doa para wali santri, para santri, insya Allah pada tahun ini akan dibuka SMK Al-Hidayah. Alhamdulillah. Semoga segera terpenuhi semua kepinginan dari wali murid, karena ingin putra putrinya tidak keluar dari pendidikan yang berada di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah ini. Kenapa tidak ingin keluar? Agar
mengajinya ini tidak Berlanjut, tidak berlanjut, tidak lepas dari apa yang sudah dipelajari dari kelompok bermain sampai dengan SSK kerja peserta ya. Mungkin sampai di sini pengajian virtual Mutiara Karomen pada pagi hari ini. Pada hari ini kita tutup dengan membaca suratul Fatihah ala dinnya wa ala yatin sholiha al-Fatihah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.